Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami di channel Aku Aku Menginspirasi. menginspirasi. Yeay. Pada episode 2 kali ini, wah kita udah episode 2 nih. Oke teman-teman, pada episode 2 kali ini kita akan membahas tentang beasiswa unggulan. Pasti teman-teman pengen nih beasiswa yang full mengcover kuliah kita. Kemarin kan kita udah bahas tuh tentang Paragon. Nah, pada episode kedua ini kita akan bahas nih tentang beasiswa unggulan. Siapa nih narasumbernya? Hayo. Nah, narasumber kali ini yaitu Reza Dwi Fitriani. Halo Eja. Halo. Gimana Cak kabarnya? Alhamdulillah baik sih. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oh ya, ini nih sesuai request dari teman-teman. Nah, kita pengen bahas tentang beasiswa unggulan. Nah, Eja ini kan salah satu awardee beasiswa unggulan ya. Iya. Nah, kita mau sharing-sharing aja sih, ngobrol-ngobrol santai gitu. Menemani malam minggu teman-teman semuanya. Coba deh, Eja kenalan dulu aja deh. Mungkin teman-teman yang lain belum pada kenal sama Eja. Oke, oke Arfi. Oke, perkenalkan namaku Reza Dwi Fitriani, biasa dipanggil Eja. Dan alhamdulillah aku sebagai awardee BU angkatan 2017 batch 2 dan keterima kuliahnya waktu itu di Undip jurusan statistika. Oke, wah. Ngomong-ngomong beasiswa unggulan nih, Ja. Sebenarnya beasiswa unggulan tuh apa sih, Ja? Mungkin teman-teman belum pada tahu. Oke. Jadi sebetulnya aku pun tahu beasiswa unggulan itu setelah aku masuk ke Undip. Jadi waktu aku masuk ke Undip, pengumuman UKT tuh, nah aku ngelihat kok UKT kok agak berat gitu, maksudnya agak tinggi menurut aku. Terus kemudian aku coba cari-cari beasiswa yang kira-kira full itu apa, yang enggak pakai SKTM. Jadi beasiswa unggulan adalah beasiswa di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di situ beasiswa itu awalnya dipegang oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri. Tapi sekarang udah dialihkan ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, waktu itu kan aku cari-cari tuh, aku list beasiswa-beasiswa yang sekiranya bisa di-apply tanpa pakai SKTM. Kemudian aku list ada Tanoto, ada beasiswa unggulan, kemudian aku list juga untuk beasiswa yang tidak full scholarship pembiayaannya, misalkan seperti Jarum, kemudian PPA, dan lain-lain. Nah, yang bisa aku apply waktu itu baru beasiswa unggulan. Nah, jadinya aku apply-nya cuma beasiswa unggulan. Kalau Tanoto waktu itu udah tutup pendaftaran, seperti itu. Jadi beasiswa unggulan adalah beasiswa di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beasiswa itu diberikan full dari semester 1 sampai semester 8 untuk yang mendaftar dari pada saat mahasiswa baru. Kemudian untuk yang ongoing maksimal semester 2 pada saat mendaftar itu dibiayai dari semester 3 sampai dengan semester akhir semester 8. Gitu. Jadi maksimal 8 semester atau 4 semester untuk S1. S2 itu 2 tahun atau 4 semester. Kemudian S3 maksimal 3 tahun atau 6 semester. Begitu, Arfi. Berarti beasiswa unggulan ini beasiswa yang langsung dari pemerintah gitu ya? Bisa dibilang gitu ya? Iya, betul. Oke. Buat yang tadi kan biayanya itu full cover kuliah Eja gitu ya. Kalau boleh tahu nih, dari beasiswa unggulan sendiri ngasih dananya itu rentangnya berapa? Nggak usah pasnya deh nih, rentangnya aja ke teman-teman semua. Dan
mungkin financial support itu bisa dipisah-pisah, biaya apa kayak gitu nggak? Atau Ya, langsung uang apa berapa gitu dalam waktu 4 tahun berapa, atau ada kayak misal nih uang UKT, uang buku atau uang yang lainnya kayak gitu. oke. Jadi benefit yang dikasihkan itu kan berbentuk dana gitu ya. Nah, dananya itu pada saat udah lolos nih, terus penandatangan kontrak itu uh, tertulis di situ nanti biaya UKT, kemudian biaya hidup. Nanti teman-teman kalau browsing bakalan tahu deh biaya hidupnya yang dikasih oleh BU berapa, itu udah ada di internet, itu sekitar berapa itu udah ada. Kemudian biaya buku. Jadi biaya buku dan biaya hidup itu sama antar satu award dan award yang lain. Misalkan satunya 900 ya nanti yang lain juga 900, itu sama rata. Tapi kalau UKT itu menyesuaikan, UKT, SPP dan lain-lain itu menyesuaikan masing-masing mahasiswa. Jadi misalkan nih kalau aku kan dapatnya UKT 3 sebesar sekian. Nah, nanti yang diberikan ke aku untuk dana UKT-nya ya sekitar segitu. Misalkan teman-teman dari pendidikan kedokteran itu kan biasanya mahal ya sih, sampai berapa juta kayak gitu. Nah, misalkan sampai 20 juta gitu. Nanti dari BU benar-benar mengcover semuanya 20 juta. Nanti ditransfer ke rekening masing-masing. Dan biasanya pencairannya itu 1 tahun full. Jadi 1 tahun itu langsung dicairkan di sekitar bulan Maret April seperti itu. Berarti Jadi itu dipisah-pisah antara UKT, biaya hidup per bulan dan biaya buku tiap tahun. Oke, berarti emang udah ada alokasi keperluan, istilahnya keperluan kuliah sendiri gitu ya, Jek ya? Iya, betul. Oke, jadi tadi financial support-nya dari beasiswa unggulan, berarti udah dipart-partin gitu ya, istilahnya udah dialokasikan kebutuhan ini berapa, kebutuhan ini berapa, kayak gitu. Jadi, Eja lebih enak nggak sih memanage-nya kayak gitu ya? Iya. Nah, kalau misal selain financial support sendiri nih, Cak, beasiswa unggulan itu kayak ada misal development skill atau pelatihan-pelatihan gitu nggak sih? Oke. Kalau untuk angkatan sebelum 2021 itu enggak ada. Jadi enggak ada pelatihan-pelatihan seperti beasiswa yang lainnya. Tapi kemarin pada saat supervisi, jadi kan kebetulan sebelum kita melakukan komunikasi seperti ini ya sih. Aku tuh kemarin ke supervisi. Jadi beasiswa unggulan mengadain supervisi di mana untuk meninjau awardee tiap daerah itu perkembangannya seperti apa, kemudian bisa mengajukan pendapat-pendapat yang nantinya akan didiskusikan lebih lanjut di petinggi-petinggi Kemendikbudnya, khususnya yang mengelola beasiswa unggulan. Nah, dari supervisi itu kami selaku mahasiswa, di situ kan dikumpulkan mahasiswa yang S1, S2, S3 dari beberapa univ di Semarang, pokoknya di sekitar daerah Semarang yang bisa datang ke supervisi. Nah, di situ teman-teman mahasiswa itu mengajukan beberapa usulan untuk pelatihan-pelatihan yang sebaiknya di BU juga diadakan gitu. Misalkan kemarin dari teman-teman yang S3 yang dapat beasiswa S3 itu menyarankan untuk pelatihan publikasi. Jadi kan publikasi itu penting banget ya untuk kita mahasiswa. Kita kan di Undip sendiri wajib publikasi jurnal, entah itu nasional, entah itu internasional. Nah, waktu itu beliau mengajukan untuk pelatihan publikasi jurnal. Jadi kita semua awardee itu disuruh membuat artikel jurnal lah, nanti ada pelatihan dulu, kemudian pertemuan selanjutnya itu direview. Jadi dipilih salah satu artikel jurnal, kemudian direview oleh pereview dan disaksikan oleh teman-teman awardee. Nah, lebih baik itu kan dilakukan webinar ya, karena ini kan masih COVID seperti ini. Nah, itu kemarin usulannya seperti itu. Dan kalau misalkan secara offline, ya bisa, misalkan tiap daerah itu, ya seperti kemarin supervisi dikumpulkan. Itu pendapat pertama. Yang pendapat kedua, ada yang
mengusulkan mengenai pelatihan TOEFL. Seperti yang kita ketahui kan untuk yang penerima beasiswa bidik misi sendiri itu kan ada pelatihan TOEFL-nya ya. Nah, Iya. itu bagus banget. Nah, itu ada yang mengusulkan seperti itu. Gimana kalau ada pelatihan TOEFL? Karena kan TOEFL sendiri kan juga untuk syarat kelulusan, di Undip sendiri kan, ada syarat TOEFL-nya. Kemudian TOEFL itu kan bisa digunakan untuk nantinya bekerja, kemudian bisa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Dan kalau bisa misalkan tidak pelatihan TOEFL ya beasiswa unggulan menyediakan mengalokasikan buat biaya tes TOEFL seperti itu, kemarin diusulkan seperti itu. Dan ada masih banyak sih untuk pelatihan-pelatihan yang lain yang nantinya akan didiskusikan di beasiswa unggulan di petinggi-petingginya. Dan pastinya itu bakalan terrealisasikannya itu antara mungkin untuk yang tahun 2021 atau 2022 ya. Karena kan yang 2020 ke bawah udah dalam bentuk dana aja gitu, belum tidak dalam bentuk pelatihan juga. Oke, berarti itu adanya usulan-usulan gitu ya dari teman-teman yang udah dapat beasiswa unggulan untuk ada suatu webinar yang bahas tentang publikasi dan tadi TOEFL ya. Ya, publikasi TOEFL. Ya, mungkin itu usulan juga sebagai bekal kita kalau misal mau lulus kan 2 itu penting gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin nih teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa unggulan 2021-2022 ya. Iya, mungkin bisa mendapatkan ilmu-ilmu itu nih. Nah, sekarang nih ngomong tadi udah ngomong tentang benefit. Ada nggak sih feedback yang dikasih dari award dari beasiswa unggulan sendiri ke Kemendikbud? Oke, jadi untuk feedbacknya sendiri, kita kalau misalkan feedback ya, paling kita itu melaporkan aja sih. Jadi kalau tiap semester kita melaporkan IPK-nya itu berapa, IP-nya berapa, kemudian sama pelaporan biaya pendidikan. Sedangkan kalau feedback misalkan dalam hal kegiatan gitu ya, atau membuat sesuatu terus kemudian diberikan ke beasiswa unggulan, itu belum ada selama ini, itu belum ada. Paling itu aja, kayak setiap semester kita harus mempertahankan IPK-nya itu 2,75. IP dan IPK itu pokoknya 2,75. Kalau enggak 2,75, misalkan nih teman-teman kok satu semester itu 2,74, kan itu kurang dari 2,75 ya, itu bakalan dikurangi 5% dari total beasiswa yang teman-teman dapat gitu. Dan kalau 2 kali atau 2 semester, nanti teman-teman bisa dicabut beasiswanya. Oh, berarti ada semacam punishment gitu ya? Iya, betul. Jadi nggak boleh buat sembarangan gitu, tetap harus pelaporan tiap semester. Kemudian pada saat di akhir perkuliahan kan ada skripsi gitu ya. Nah, itu harus benar-benar langsung lapor. Kalau nggak lapor, nanti kan ada batas waktu pelaporan buat SKL sama ijazah sama skripsinya. Kalau pada saat udah melebihi batas lapor, nanti beasiswa yang tahap akhirnya, jadi kan dibagi tahap-tahap. Kalau aku 5 tahap. Tahap pertama 2, 3, 4, 5. Nah, tahap kelima ini aku belum dapat. Jadi kalau misalkan aku uploadnya itu atau melaporkannya itu lebih dari deadline yang ditentukan, kalau tahun ini deadline-nya adalah Desember 2021. Nanti aku yang yang pencairan kelima, tahap 5 ini tidak dibayarkan gitu, tidak disalurkan. Itu akan balik lagi ke anggaran beasiswa unggulan untuk tahun selanjutnya. Oke, gitu. Jadi nggak dapat. Berarti emang banyak komitmen-komitmen gitu ya yang harus Eja tanamkan ketika dapat beasiswa unggulan. Salah satunya laporan, terus IPK juga ya harus konsisten. Iya. Menurutku itu malah bisa memotivasi kita gitu nggak sih? Emang bener-bener sungguh-sungguh kuliah gitu. Iya, betul sih, karena gimana ya, kalau teman-teman dapat beasiswa itu kayak kita bisa memacu diri sendiri gitu loh. Bisa ada trigger tersendiri kan. Nah, iya bener. Jadi kita kayak, loh,
kita udah dapat beasiswa ini, yang lain nggak dapat, masa kita kalah sama yang lain kayak gitu. Jadi harus benar-benar IPK-nya harus dipertahanin, pertahanin kayak gitu. Kalau bisa ya 2,75 kan insya Allah ya mudah ya, nggak terlalu sulit. Jadi ya ayo bisa gitu. Nah, dengar-dengar tahun ini itu pokoknya kalau nggak salah tahun 2021 atau 2022 gitu, itu bakalan dinaikin IPK-nya 3,2 apa berapa gitu. Pokoknya ya teman-teman kalau misalnya udah dapet gitu ya, sebisa mungkin ya kalau bisa di atas 3,5 ya. Nah, biar kita lulus itu dapat predikat cum laude seperti itu. Itu kan juga kebanggaan tersendiri. Iya, membanggakan diri sendiri itu penting ya. Iya, betul. Oke, tadi udah ngomong tentang benefitnya, terus tentang ada punishment juga, ada feedbacknya juga. Nah, Eja sendiri tahu nggak sih, beasiswa unggulan itu biasanya dibukanya itu kapan? Untuk registrasinya? Oke, kalau untuk registrasinya beasiswa unggulan itu kan, belum aku jelaskan ya, kalau beasiswa unggulan itu ada 3 jenjang. Jadi S1, S2, S3. Kemudian untuk jenisnya sendiri ada macam-macam. Kalau aku ikutnya yang MAPRES atau masyarakat berprestasi. Nah, di MAPRES ini teman-teman yang punya sertifikat, kemudian pokoknya yang berprestasi dalam bidang olahraga, terus sains, yang karya ilmiah, kemudian bisa dalam seni, teman-teman pernah menjuarai nyanyi tingkat nasional gitu, nanti daftar aja beasiswa unggulan. Kemudian yang kedua, beasiswa untuk tenaga pendidik atau dari pokoknya yang tenaga pendidik, misalkan guru atau tapi bukan dosen ya. Kalau dosen ada sendiri namanya PMDSU atau apa gitu, aku lupa. Kemudian yang ketiga adalah untuk 3T. Jadi teman-teman yang di daerah 3T itu jangan jangan merasa minder sama teman-teman yang di Pulau Jawa dan pokoknya yang bukan daerah 3T, karena di beasiswa unggulan ini benar-benar dikasih kuota yang lumayan banyak untuk teman-teman yang 3T. Kemudian sepertinya 3 ini untuk jenisnya, 3 jenjang dan 3 jenis beasiswa unggulan. Nah, untuk pembukaannya sendiri dalam setahun itu dibuka 2 gelombang atau 2 tahap. Tahap pertama itu sekitar, kalau nggak salah sekitar Maret sampai April pokoknya. Nanti teman-teman pantengin aja di BU Online. Jadi ada websitenya, nanti bakalan ditulis ya di ditulis di deskripsi ya, description box. Kemudian teman-teman juga bisa akses dari Instagram buat ngeliat mengenai beasiswa unggulan. Ada banyak banget beasiswa unggulan, di cabang-cabangnya juga ada. Di Semarang pun ada namanya beasiswa unggulan Semarang. Kemudian ada beasiswa unggulan yang pusat juga ada. Nanti teman-teman bisa browsing di Instagram tuh banyak banget, dan kita welcome banget buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang beasiswa unggulan. Itu untuk yang tahap 2-nya itu kalau aku dulu dibuka sekitar Juni sampai Juli. Jadi waktu itu aku pendaftaran mau penutupan aku baru daftar karena perlu disiapin berkas-berkasnya itu. Gitu. Oke, berarti beasiswa unggulan ini 1 tahun ada 2 ya. Yang pertama awal tahun ya? Awal tahun dan pertengahan tahun. Pertengahan tahun. Oke. Mungkin nanti buat teman-teman yang pengen daftar, nanti kami websitenya kami taruh di description box-nya ya. Jadi beasiswa unggulan tadi ada 2 batch ya. Yang pertama di awal tahun dan yang kedua di pertengahan tahun, gitu ya? Pertengahan. Oke, nanti buat teman-teman yang pengen daftar atau pengen tahu nih info tentang beasiswa unggulan, nanti ada websitenya kami taruh di description box ya, Jek ya? Iya. Lanjut nih. Kalau misal tadi kan udah dijelasin kapan beasiswa unggulan dibuka, tapi tahun ini insya Allah ada info mau dibuka ya, Cek? 2021? Iya, dibuka kok. Kemarin yang 2020 juga akhirnya dibuka. Oh, jadi nggak ada kendala pandemi atau apa ya? Enggak, tetap dibuka. Udah
dijelasin nih, beasiswa unggulan itu bukannya biasanya kapan gitu. Sekarang syarat-syarat buat apply ke beasiswa unggulan sendiri itu apa sih? Bisa